saya Adinda Hunza. Pada video kali ini, saya akan membahas apa itu serangan jaringan, mulai dari pengertiannya hingga contoh kasus yang pernah terjadi, juga dengan cara pencegahannya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu serangan jaringan? Serangan jaringan atau serangan cyber adalah upaya untuk mendapatkan akses tanpa izin ke dalam jaringan komputer atau suatu sistem organisasi. Tidak hanya menargetkan perusahaan besar, tetapi juga sekolah, instansi pemerintah, bahkan pengguna individu. Contoh kasusnya adalah serangan cyber Yuftar 2023 yang diduga menggunakan malware destruktif. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang khusus untuk menghancurkan, merusak, atau membuat data dan sistem komputer tidak dapat digunakan, mengganggu operasi bisnis, dan melumpuhkan infrastruktur. Berbeda dengan malware lain yang bertujuan untuk mencuri data atau uang. Serangan malware dapat menimbulkan dampak yang sangat parah dan luas bagi individu maupun organisasi. Serangan ini menyebabkan kerugian finansial besar seperti biaya pemulihan data, serta pencurian informasi sensitif. Selain itu, malware dapat menumpukan infrastruktur kritis dan mengganggu operasional harian secara signifikan. Dampak lainnya meliputi kehilangan data permanen, kerusakan reputasi, dan penurunan produktivitas. Serangan ini seringkali bertujuan untuk menimbulkan kekacauan, melakukan spionase, atau mendukung kepentingan politik atau militer, bukan semata-mata untuk keuntungan finansial. Cara kerja serangan ini yaitu penyerang berhasil masuk ke dalam sistem internal, kemudian merusak server, komputer, dan layanan cloud sehingga komunikasi penting terputus. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, waspadai pesan spam. Jangan mengklik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. Kedua, perbarui sistem secara teratur. Ketiga, menggunakan antivirus yang kuat. Keempat, cadangkan atau backup berkas-berkas di komputer. Waspada terhadap kemungkinan kerusakan atau kehilangan data lebih mudah dan murah daripada upaya pemulihan data setelah diserang malware. Kasus selanjutnya adalah serangan cyber terhadap Kadokawa menggunakan jenis ancaman ransomware. Ransomware yaitu jenis malware atau perangkat lunak berbahaya yang menginskripsi atau mengunci data dan sistem komputer korban, lalu meminta tebusan atau ransom. Serangan ini berdampak fatal pada bisnis dan individu, menyebabkan kerugian finansial besar seperti untuk tebusan dan pemulihan, gangguan operasional parah seperti sistem lumpuh, kehilangan data, kerusakan reputasi, hingga sanksi hukum. Cara kerja serangan ini dengan masuk melalui phishing atau celah keamanan, menginfeksi server, menyebarkan ke sistem lain, lalu memaksa layanan dihentikan dan data dicuri. Cara mencegahnya yang pertama yaitu menggunakan antivirus terpercaya dan update sistem operasi serta software secara rutin. Yang kedua, hindari klik tautan mencurigakan terutama di email. Yang ketiga, backup data penting secara teratur ke penyimpanan offline atau cloud. Yang keempat, gunakan solusi keamanan khusus ransomware protection yang dirancang untuk mendeteksi dan memblokir serangan sebelum terjadi. Kasus yang ketiga adalah serangan cyber pada Tokopedia. Jenis serangan yang digunakan adalah SQL injection, yaitu metode serangan di mana penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam form, URL, atau input lain pada aplikasi. Saat server memproses input tersebut, query yang dijalankan tidak sesuai dengan harapan developer, sehingga data sensitif bisa terekspos. Akibat dari serangan SQL injection sangat serius, meliputi kebocoran data sensitif seperti privasi pengguna dan data finansial, perubahan atau penghapusan data, pengambil-alihan sistem, hingga kerusakan reputasi perusahaan dan kerugian finansial akibat penanganan insiden. Penyerang bisa mencuri, memanipulasi, atau bahkan menghapus seluruh data dari database, serta mendapatkan kendali penuh atas sistem yang rentan. Cara kerja serangan ini yaitu dengan memanfaatkan celah validasi input pada sistem database sehingga dapat menjalankan perintah SQL ilegal dan mengakses data. Cara pencegahan yang bisa dilakukan yaitu selalu validasi input pengguna, gunakan parameterized query atau prepare statement, terapkan firewall aplikasi web untuk menyaring serangan, update framework, library, dan sistem database secara rutin. Kasus yang keempat yaitu phishing pada Google Docs 2017. Phishing adalah suatu bentuk penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan
memasukkan informasi pribadi dan sensitif seseorang, seperti user ID, password, dan data lainnya, dengan cara menyamar sebagai individu atau organisasi yang berwenang. Metode ini sering dilakukan melalui email, pesan teks, atau media elektronik lainnya. Akibat dari serangan phishing yang pertama yaitu kerugian finansial seperti pembobolan data rekening atau kartu kredit. Yang kedua, kehilangan data pribadi berupa informasi seperti KTP, SIM, atau akun online. Yang ketiga, penyalahgunaan identitas karena penipu bisa menggunakan identitas korban untuk melakukan kejahatan lain. Yang keempat, kehilangan akses akun seperti akun email, media sosial, atau layanan digital bisa diretas dan disalahgunakan. Kelima, kerusakan reputasi perusahaan akibat hilangnya kepercayaan pelanggan jika mereka merasa datanya tidak aman. Cara kerja phishing adalah dengan menyamar sebagai pihak resmi dan mengirim pesan palsu berisi tautan ke situs tiruan. Korban yang tertipu memasukkan data penting di situs tersebut, lalu data dicuri dan disalahgunakan untuk kejahatan seperti pembobolan akun dan pencurian identitas. Cara mencegah serangan phishing antara lain dengan tidak mudah percaya pada pesan yang bersifat mendesak atau menawarkan hadiah, selalu memeriksa alamat pengirim dan URL situs dengan teliti, serta tidak mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal dan tidak dipercaya. Pastikan perangkat dan aplikasi selalu diperbarui. Gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, serta gunakan antivirus dan fitur keamanan email atau browser untuk membantu mendeteksi situs dan pesan palsu. Itulah pembahasan mengenai analisis serangan cyber nyata, mulai dari jenis, cara kerja, dampak, hingga cara pencegahannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian, khususnya di bidang TJKT.